2, 3, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil Timbrisa dengan nomor NIM 23010121140240. Perkenalkan, nama saya Ramadan Andra Dominan dari Peternakan D dengan NIM 230112114028. Perkenalkan, nama saya Taskia Salma Konita dengan NIM 230101211402050. Perkenalkan, nama saya Bin Fari dari Prodi Peternakan dengan NIM 2301012114028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Sakira Fadil Mastiar dengan NIM 230101211402025. Saya dari kelompok 8 kelas Peternakan D. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari Peternakan D dengan nomor induk mahasiswa 23010121140235. Baik, di sini saya akan membacakan materi pendahuluan pendugaan parameter latar belakang. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, peran statistika sangat penting karena ilmu yang dipelajari statistika adalah tentang data. Data yang dihasilkan memberikan gambaran tentang suatu persoalan. Ilmu yang dipelajari dalam statistika diantaranya pengumpulan data dan penyajian data yang tergolong dalam statistika deskriptif. Statistika juga mempelajari tentang analisis data yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya yang disebut dengan statistika inferensia. Dugaan parameter. Teori statistika inferensia mencakup semua metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan mengenai suatu populasi. Pendugaan adalah suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui di sekitar berapa nilai-nilai karakteristik suatu populasi. Rumusan masalah. Apa itu pendugaan parameter dengan sampel besar beserta contohnya? 2. Apa itu pendugaan parameter dengan sampel kecil beserta contoh soalnya? Tujuan. Dapat menggunakan pendugaan parameter dengan baik dalam menghitung dan menganalisis data ternak. Pendugaan interval. Yang dimaksud dengan pendugaan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Hasil pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval akan memberikan kita nilai parameter dalam suatu interval dan bukan nilai tinggal 0:15. Ciri-ciri suatu pendugaan yang baik adalah sebagai berikut. 1. Tidak biasa. Suatu penduga dikatakan tidak biasa apabila penduga tersebut secara tepat dapat menduga nilai dan parameternya. 2. Konsistensi. Suatu penduga dikatakan konsistensi apabila besaran sampel semakin bertambah mendekati tidak berhingga, maka penduga tersebut akan semakin menjadi konsentrasi secara sempurna pada parameter yang diduga. 3. Efisiensi. Suatu penduga akan dikatakan efisien apabila memiliki varian yang kecil. 4. Subvensi. Suatu penduga dikatakan subvensi apabila pendugaan memiliki informasi yang lengkap dan cukup tentang parameter yang akan diduga. Dengan kata lain, tidak ada ukuran statistik lain sebagai penduga yang lebih baik menduga parameter. Pendugaan interval untuk rata-rata. Untuk membuat pendugaan interval harus ditentukan terlebih dahulu besaran tingkat keyakinan dan beri simbol 1 sama dengan A. Umumnya kepercayaan digunakan dari 90%, 95%, dan 99%. Berdasarkan dalil batas memusat pencatatan probabilitas dapat ditulis sebagai berikut. Misal batas bawah diberikan 2,5, maka batas atas 3,5. Dan bentuk distribusi sampling yang diketahui tidak standar deviasi populasi. Ada 3 rumus interval itu. Pertama yaitu 2 sebagai berikut. Lalu pendugaan parameter dengan sampel besar, pendugaan parameter sampel kecil. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendugaan parameter dengan sampel besar. Pendugaan parameter adalah pendugaan yang berfungsi untuk menduga tentang parameter populasi yang belum diketahui dengan contoh acak atau bisa disebut sampel. Untuk pendugaan parameter mu dengan tau diketahui dan populasi tidak terbatas, sampel besar N lebih dari 30 populasi tidak terbatas, pengembalian dan tau diketahui, X bar dikurangi Z alpha per 2 tau per akar N kurang dari mu
X bar plus Z alpha per 2 dikali tau per akar N. Pendugaan parameter dengan sampel kecil. Pendugaan itu berlaku untuk populasi distribusi normal maupun tidak normal. Dalam hal sampel yang kita ambil jumlahnya kecil, ternyata distribusi dari statistik tersebut merupakan distribusi student yang ditulis T, yaitu T sama dengan X bar min mu per sigma X bar, di mana sigma X bar sama dengan sigma X bar per akar N. Pendugaan parameter mu dengan tidak diketahui dan populasi tak terbatas. Interval kepercayaan untuk pendugaan parameter mu dengan sampel kecil n kurang dari 30 yang diambil dari suatu populasi di mana variasi sigma 2 dari populasi itu tidak diketahui. Px min T alpha per 2, theta sigma X bar 1 min X bar 2 lebih kecil dari mu 1 min mu 2 lebih kecil dari X bar plus T alpha per 2 theta sama dengan 1 min alpha. Contoh soal, survei dilakukan terhadap 20 RT di suatu kota untuk menduga besarnya rata-rata biaya pendidikan Rp1 per tahun per RT. Datanya seperti tabel berikut. Pertanyaannya, yang pertama, dugalah rata-rata biaya pendidikan per RT atau per tahun. Yang kedua, buatlah selang kepercayaan 95%, asumsikan biaya pendidikan mengikuti sebelah normal. Jawabannya, yang pertama, menduga rata-rata biaya pendidikan mu sama dengan X sama dengan 6,44. Yang B, yang kedua, selang kepercayaan 95%. S X bar sama dengan S per akar N sama dengan 3,275422 per akar 20 sama dengan 0,732407 sama dengan T 0,05 per 2 dB sama dengan 19 sama dengan 2,093 sama dengan 6,44 min 2,097 dikali 0,732 lebih kecil kurang dari mu lebih kecil kurang dari 6,44 plus 2,093 dikali 0,732 sama dengan 4,905 lebih kecil kurang dari mu lebih kecil kurang dari 7,970. Nah, sekarang kita masuk ke materi pendugaan parameter mu1 min mu2 di mana tau dan tau 2 tidak diketahui untuk tau 1 kuadrat sama dengan tau 2 kuadrat sama dengan tau kuadrat. Interval keyakinannya dalam pernyataan probabilitas koefisien keyakinan setengah alfa dinyatakan sebagai dengan ketentuan sebagai berikut. Satu sampel random sebanyak 12 buah dari jenis produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan mempunyai berat rata-rata 3,11 gram dengan standar deviasi 0,771 gram. Sedangkan sampel yang lain dari jenis produk yang dihasilkan perusahaan lainnya berjumlah 15 buah dengan berat rata-rata 2,4 gram dan standar deviasi 0,448 gram. Distribusi berat produk diasumsikan berdistribusi normal. Estimasilah perbedaan rata-rata tersebut dengan tingkat kepercayaan 90%. Baik, penyelesaiannya kita misalkan X bar 1 3,11 adalah rata-rata 1. Yang satunya 12, S1 0,771. Kemudian X bar 2 sama dengan 2,04 adalah rata-rata 2. Di mana N2 10 dan S2 0,448. Diasumsikan varians sama, maka SP sama dengan lalu jadi selang kepercayaan 90% untuk selisih rata-rata antara dua produk adalah
Kesimpulan, dalam perkembangan ilmu pengetahuan peran statistika sangat penting karena ilmu yang dipelajari statistika adalah tentang data. Ilmu yang dipelajari dalam statistika diantaranya pengumpulan data dan penyajian data yang tergolong dalam statistika deskriptif. Salah satu bidang utama dalam statistika inferensia adalah pendugaan parameter. Teori statistika inferensia mencakup semua metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan mengenai suatu populasi. Konsep pembahasan. Contoh soal pada suatu sampel acak berukuran N sama dengan 500 orang di suatu kota ditemukan bahwa 340 orang diantaranya suka nonton TV untuk acara berita. Hitunglah interval 95% untuk menduga beberapa porsi sesungguhnya penduduk yang suka menonton televisi. Jawabannya bisa dilihat di